Pemirsa, guna mencari barang bukti kasus dugaan suap Bupati Ponorogo, KPK kembali menggeledah 3 tempat di Ponorogo, Jawa Timur. Setelah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo, KPK kembali bertandang ke Ponorogo untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi barang bukti yang dibutuhkan KPK. 20 orang tim KPK menggeledah beberapa tempat seperti rumah dinas Bupati, ruang kerja Bupati, dan ruang sekretaris daerah. Untuk mengamankan lokasi penggeledahan, petugas Polres Ponorogo turut dilibatkan. Sebelumnya, KPK menetapkan 4 tersangka, yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono sebagai penerima suap. Termasuk Dirut RSUD Yunus Mahatma sebagai pemberi suap dan Sucipto, kontraktor pemberi uang kepada Dirut RSUD. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YUM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YUM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. KPK menaksir kerugian negara mencapai 151 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Rahmat Subeki Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam sidang kasus kematian Pradaluki Syefril Saputra Namo di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam sidang terungkap ada terdakwa yang menasihati korban, namun ada pula yang menganiayanya menggunakan selang. Sidang pemeriksaan saksi dalam berkas perkara kedua kasus kematian Pradaluki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sebanyak 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Militer. Letda Infantri Lukman Hakim menjadi saksi terakhir dalam berkas perkara terhadap 17 terdakwa tersebut. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa korban Pradaluki Namo dan seorang rekannya sempat dinasihati oleh beberapa terdakwa. Namun secara spontan ada pula terdakwa lain yang menganiaya korban. Sebelumnya itu tidak ada semuanya yang melakukan pelanggaran seperti satwa. Hingga saat ini sudah ada 12 saksi yang diperiksa. Sedangkan pemeriksaan saksi tambahan dijadwalkan akan dilaksanakan pekan depan. Sampai dengan hari ini sudah diperiksa sebanyak 30 orang saksi. Jadi tinggal 1 saksi lagi di dalam berkas yang belum diperiksa, yaitu atas nama Letda Infantri Rahmat, dan besok akan diperiksa. Sebelumnya, sebanyak 22 prajurit TNI dari Batalion Infantri 834 Wakangamere diduga terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap Pradaluki Namo di asrama militer yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni Ayus melaporkan. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, pada Kamis mendatang. Ya, selain Roy Suryo, sejumlah tersangka termasuk Dr. Tifa juga turut diperiksa. Ya, pemirsa, Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Sebelumnya 8 orang ditetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari ke-8 tersangka, kepolisian membagi menjadi 2 klaster. 5 orang berada di klaster pertama, sementara 3 orang berada di klaster kedua. Roy Suryo berada di klaster 2.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menilai para tersangka atau Roy Suryo CS tidak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan lewat pengadilan. Ya, menurut Mahfud, polisi tak berwenang tentukan keaslian ijazah. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Ya, para tersangka menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Ya, pemirsa, deklarasi ini digelar di Gedung Juang Jakarta Pusat sebagai bentuk perlawanan terhadap penetapan mereka sebagai tersangka. Roy Suryo menyampaikan ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan siap menjalani proses hukumnya. Ia menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi. Deklarasi ini sekaligus menjadi seruan terbuka untuk menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Sidang sengketa informasi pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dengan arsip nasional terkait ijazah Jokowi kembali digelar. Ya, pemirsa, dalam persidangan, Kabag Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Andi Bagus, yang menjadi saksi mengakui tidak memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang terlegalisir kepada Arsip Nasional RI atau ANRI. KPU menilai ijazah memang bukan termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI. Dalam persidangan sebelumnya, ANRI mengaku mendapatkan 17 dokumen dari KPU namun tidak ada salinan ijazah calon presiden. Mohon izin kami tidak hafal, tapi yang menurut saksi yang saksi ketahui bahwa ijazah